Lin Chen jelas hanya seorang ahli pedang bintang 3, tetapi kekuatan aura pedangnya tidak kalah dengan miliknya. Setiap kultivator pedang memiliki tingkat kekuatan pedang yang berbeda. Pedang Lin Chen tak terhentikan. Pedang Qing Chan lebih lembut, seperti gemericik air musim gugur, dengan gerakan pedang yang padat dan berkelanjutan yang bersifat ofensif dan defensif. Kamu tidak bisa melakukannya. Kilatan jahat muncul di bibir Lin Chen saat dia tiba-tiba melemparkan Broken Wave Blade. Pedang, kemarilah. Sosok Lin Chen melambung ke udara, dan dengan suara gemuruh, 10.000 pedang terdengar serempak. Di puncak utama paviliun Tianxiang, pedang semua orang bergetar hebat dan tak terkendali. Dalam sekejap, pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, tampaknya merasakan panggilan Lin Chen, membentuk jaring pedang. Dengan kekuatan pedang, berkomunikasilah dengan pedang roh, lalu perintahkan pedang roh untuk melepaskan 10.000 pedang sekaligus. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Ekspresi Qing Chan berubah drastis, dan jantungnya bergetar hebat. Hanya dengan satu pikiran, 10.000 pedang dilepaskan secara bersamaan. Kekuatan pedang yang luar biasa mengintimidasi semua pedang spiritual di dunia, dan kemampuan mengendalikan semua pedang spiritual itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tak dapat dicapai oleh seorang ahli pedang tingkat atas. Namun, Lin Chen berhasil melakukannya. Selain ilmu pedang, ini juga memerlukan hati pedang yang sangat kuat. Para pembudidaya pedang harus terus maju tanpa ragu-ragu, menggunakan pedang mereka untuk membunuh semua musuh. Dengan satu pikiran, 10.000 pedang akan datang untuk memberi penghormatan. Akulah Raja Pedang. Ekspresi Qing Chan berubah drastis, bahkan pedang air musim gugurnya pun mulai goyah dan agak di luar kendali. Di langit, pedang-pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi hujan pedang dan jatuh. Qing Chan menggenggam pedang air musim gugur dengan kuat, melepaskan semburan cahaya pedang yang menyerupai tirai air. Mendesis. Dalam sekejap, tirai air hancur, dan luka pedang muncul di dada Qing Chan, dengan darah mengalir deras. Dia kalah. Meskipun bergelar Raja Bela Diri dan ahli pedang bintang 5, dia benar-benar dihancurkan oleh Lin Chen. Dia tidak mengerti mengapa dia kalah. Bahkan pedang air musim gugur di tangannya pun lepas kendali dan melayang ke sisi Lin Chen. Lin Chen memegang pedang air musim gugur di tangannya, ujung pedang itu bergetar, menyampaikan perasaan ramah. Qing Chan Kenshin berada di ambang kehancuran. Qing Chan, kembalilah. Pemimpin Sekte Pedang Kekaisaran tiba, menerobos barisan pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan membawa Qing Chan pergi. Jika dia tidak datang, Qing Chan pasti akan mati. Kekuatan Lin Chen jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Qing Chan. Dalam pertempuran hari ini, dia tidak hanya kalah, tetapi pedang kesayangannya juga direbut. Pedang air musim gugur telah berpindah tangan, yang merupakan aib besar. Puncak dari 10 pahlawan alam liar utara tidak lain adalah ini. Aku, Lin Chen, adalah putra suci paviliun keharuman surgawi, dan aku akan menaklukkan semuanya. Lin Chen memegang pedang air musim gugur, tubuhnya tegak dan ketajamannya terlihat jelas. Dalam sekejap, energi pedang melintasi 3.000 mil, gunung-gunung bergemuruh, dan energi pedang itu bagaikan naga. Sesaat kemudian, bayangan naga merah darah muncul dari tubuh Lin Chen. Jiwa bela diri naga ilahi tertinggi muncul. Raungan naga menggema di langit, dan pupil mata Lin Chen langsung berubah merah darah, dengan 9 aliran darah berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Di dalam 9 puncak paviliun Tianxiang, para murid dipenuhi kegembiraan dan darah mereka mendidih. Mereka semua adalah pria-pria yang bersemangat, tidak mau mengkhianati sekte mereka. Sebelumnya, tidak ada harapan, dan banyak orang yang ragu-ragu, tetapi sekarang berbeda. Lin Chen menaklukkan talenta terbaik dari 10 talenta hutan belantara utara, seorang pria dengan bakat luar biasa dan keanggunan yang tak tertandingi. Bagus, paviliun Tianxiangku punya penerus. Bai Liu Yue sangat gembira, tubuhnya yang ramping gemetar karena kegembiraan. Ia sudah lama tidak merasa segembira ini, karena begitu asyik dengan alkimia. Rasanya seperti kembali ke masa mudanya. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama paviliun Tianxiang. Murid ini bersumpah untuk melindungi paviliun Tianxiang dengan nyawanya.
Perang, perang, perang. Di dalam paviliun wangi surgawi, deru suaranya memekakkan telinga, dan semua murid yang tadinya ragu untuk bertarung kini dipenuhi semangat bertarung. Mereka adalah ahli alkimia, bukan ahli dalam pertempuran sesungguhnya. Namun mereka juga memiliki hati yang penuh gairah. Mereka telah berada di paviliun Tianxiang selama bertahun-tahun, dan sekte tersebut memperlakukan mereka dengan baik, memperlakukan mereka seperti keluarga. Saat ini, ada seseorang yang ingin menghancurkan tanah air mereka, bahkan jika itu berarti kematian, mereka sama sekali tidak dapat membiarkannya. Bunuh 30.000 orang, lalu aku akan membebaskan jiwa rekan Taoismu. Raja Iblis 9 bayangan tertawa terbahak-bahak di tengah lonceng gembira, ekspresinya tampak ganas. 4 kekuatan besar mengepung paviliun Tianxiang, yang berjumlah 60.000 orang, termasuk banyak ahli bela diri di tingkat ke-9 alam penciptaan. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat, sehingga mustahil bagi Raja Iblis 9 bayangan untuk melahap sisa jiwa orang yang telah meninggal. Dia sekarang sangat lemah dan membutuhkan jiwa seorang seniman bela diri di alam penciptaan. Lin Chen tidak menjawab, matanya berkilat penuh nafsu memsa. Lin Chen tidak tinggal lama di paviliun Tianxiang, tetapi sekte tersebut telah bersikap baik kepadanya. Fu Luo, Bai Liu Yue, dan pohon abadi semuanya menunjukkan kepedulian yang besar terhadap Lin Chen. Saat ini, sekte tersebut berada dalam bahaya, dan Lin Chen akan hidup dan mati bersama sekte tersebut. Dia adalah putra suci paviliun Tianxiang. Sebagai putra suci, ia harus hidup sesuai dengan nama putra suci dan menaklukkan semua musuh. Hadiah sebesar 200 juta akan ditawarkan untuk membunuh Lin Chen. Murong Xiefeng berteriak, dan dalam sekejap, banyak anggota keluarga Murong yang kuat menyerbu seperti belalang. Sulur abadi membentang di langit, memancarkan cahaya suci yang tak berujung, melindungi semua tetua dan murid paviliun keharuman surgawi. Berkat-berkat cahaya suci, kekuatan semua orang di paviliun Tianxiang meningkat secara signifikan. Tanaman merambat hijau abadi itu, dalam masa kejayaannya yang terakhir, dengan cepat menghabiskan sumber kehidupannya. Lindungi putra suci, ayo pergi. Bai Liu Yue memberi perintah, dan beberapa tetua kepercayaan di sekitarnya segera bergegas keluar untuk menghentikan para ahli keluarga Murong. Lin Chen bersedia untuk tinggal, tetapi Bai Liu Yue tidak bisa membiarkannya tinggal. Lin Chen adalah harapan terakhir paviliun Tianxiang. Murid, ikutlah denganku. Fu Luo bergerak cepat dan langsung mendekati Lin Chen, bersama dengan beberapa tetua inti dari paviliun wangi surgawi, dengan maksud untuk mengawal Lin Chen pergi. Perang besar pun pecah. Raja Harimau Biru meraung, auranya yang mengesankan tak terbatas, saat ia bertarung melawan tanaman merambat abadi. Tanaman merambat hijau abadi itu mengalami kerusakan berulang kali, batangnya patah, dan sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya roboh dan hancur. Namun, pohon anggur abadi tidak tumbang, ia terus memancarkan cahaya suci, memberkati semua tetua dan murid paviliun keharuman surgawi. Cahaya suci itu juga memiliki efek penyembuhan. Saat pertempuran dimulai, banyak tetua paviliun wangi surgawi yang terluka pulih dari luka mereka dengan kecepatan yang terlihat jelas. Murong Shaoyang menyerbu maju, mengacungkan teratai matahari yang berkobar, melepaskan lautan api untuk melawan Bai Liu Yue. Bai Liu Yue memanggil jiwa bela diri kelinci giok, melepaskan serangkaian pedang bulan yang menebas dari langit. Di malam hari, cahaya bulan yang sejuk menyinari, dan dia tampak seperti peri, kecantikannya tak tertandingi. Tatapan mata Murong Xiefeng sedingin es. Tanpa mempedulikan statusnya, dia langsung menyerang Lin Chen. Dia adalah seorang kaisar bela diri, namun dia secara pribadi pergi untuk berurusan dengan seorang pemuda di alam penciptaan. Dia merasa malu, tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Kekuatan yang dilepaskan Lin Chen jelas mencapai level kaisar bela diri. Bakat Lin Chen terlalu luar biasa. Murong Xiefeng merasa terancam dan harus menghentikan Lin Chen sejak dini untuk mencegah masalah di masa depan. Kau pikir kau bisa pergi? Murong Xiefeng menyeringai jahat, memanggil jiwa bela diri harimau iblis roh darah. Tekanan seorang kaisar bela diri tingkat puncak dilepaskan, mendominasi langit dan bumi.
Dia menyerang seperti elang, langsung mendarat dan melepaskan serangan telapak tangan yang menciptakan badai mengerikan. Murid, kamu duluan. Fu Luo menghalangi jalan Lin Chen, tetapi kilatan cahaya muncul, dan Lin Chen melepaskan langkah roh kucing ilusi surgawi, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hukuman mati di pengadilan. Murong Xiefeng sangat gembira, berpikir bahwa Lin Chen takut untuk melawannya dan bersembunyi seperti pengecut. Karena Lin Chen sudah berinisiatif datang, itu sempurna. Dia adalah kaisar bela diri tingkat puncak, bukan pemula yang baru saja memasuki alam kaisar bela diri. Dia sangat yakin bahwa dia dapat menekan dan membunuh Lin Chen. Tiba-tiba, semburan cahaya ungu muncul. Di dalam menara yang indah itu, Azi bergerak. Tingkat kedua pagoda Linglong menyegel kekuatan asli Azi. Sekarang, Azi telah menembus salah satu segel, menyerap kekuatan asli, dan menjadi lebih kuat. Azi cukup percaya diri dalam menghadapi kaisar bela diri tingkat tinggi, tetapi ketidakmampuannya untuk meninggalkan menara Linglong akhirnya membatasi kekuatannya. Cahaya ungu tiba-tiba muncul, dan Murong Xiefeng gemetar, merasakan bahaya yang sangat besar. Bulu kuduknya berdiri. Dalam sekejap, Murong Xiefeng mundur dengan kasar, tubuhnya berkilauan dengan cahaya saat dia mengaktifkan baju zirah pelindung tingkat kerajaan. Di makam kuno Gunung Salju Tianlong, keluarga Murong memperoleh 2 artefak spiritual tingkat kerajaan. Yang satu adalah baju zirah, yang lainnya adalah teratai matahari yang berkobar. Murong Xiefeng dan Murong Shaoyang, 2 petarung terkuat dalam keluarga, masing-masing memiliki satu. Dengan baju zirah pelindung kelas kerajaan, Murong Xiefeng bisa bertindak semaunya tanpa hambatan. Sebagian besar orang di alam kaisar bela diri sebenarnya hanya menggunakan senjata spiritual tingkat raja. Beberapa di antaranya cukup lusuh, bahkan tidak memiliki artefak spiritual setingkat raja. Hutan belantara utara terletak di daerah terpencil dan relatif langka sumber dayanya dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Artefak spiritual tingkat kerajaan sangat langka dan berharga. Cahaya ungu melesat melintasi langit malam. Serangan Azi hanya menembus kekuatan spiritual pelindung Murong Xiefeng, tetapi tidak mampu menghancurkan baju zirah tingkat kerajaan itu, hanya menyisakan bekas putih di atasnya. Aku tahu kau punya kartu truf, tapi juga. Murong Xiefeng menyeringai jahat, hendak berbicara, ketika tiba-tiba seberkas cahaya pedang merah darah melesat keluar. Lin Chen memanggil pedang langit pemakaman dan melepaskan teknik pedang langit melayang. Dalam sekejap, energi pedang melonjak, dan 3 lapisan energi pedang menghantam. Ahzi memang merupakan kartu truf Lin Chen. Namun, kartu truf Lin Chen yang sebenarnya adalah pedang langit pemakaman. Saat pedang berlumuran darah melesat di langit, ekspresi Murong Xiefeng berubah drastis. Ia merasakan kulit kepalanya merinding dan setiap bagian tubuhnya mengirimkan sinyal berbahaya kepadanya. Bahkan dengan baju zirah pelindung kelas kerajaan yang dimilikinya, dia merasakan krisis yang sangat kuat saat ini. Puff! Pedang Lin Chen terlalu cepat. Pedang langit pemakaman akan menghancurkan semua rintangan dan memusnahkan segalanya. Armor kelas kerajaan yang dikenakan Murong Xiefeng hancur seketika. Tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh 1 tebasan pedang. Daging yang hancur berkeping-keping, berserakan di tanah, masih menggeliat perlahan, mencoba menyusun kembali dirinya. Mereka yang berada di alam kaisar bela diri dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Pada puncak ranah kaisar bela diri, selama cedera tidak fatal, seseorang dapat pulih. Namun, tubuh Murong Xiefeng terbelah menjadi 2, organ dalamnya berserakan di tanah, dan kepalanya terbelah. Tidak mungkin dia bisa selamat. Daging dan darahnya masih menggeliat, semata-mata karena vitalitas kaisar bela diri terlalu kuat. Setelah baru saja mati, daging dan darahnya masih aktif. Lin Chen melepaskan serangan telapak tangan, menyebabkan 9 aliran darah bergejolak dan melahap darah esensi Murong Xiefeng, menggabungkannya ke dalam aliran darah tersebut. Menguasai. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar membunuh kepala keluarga. Pedang macam apa itu? Seluruh anggota keluarga Murong benar-benar terkejut. Murong Xiefeng, seorang kaisar bela diri tingkat puncak, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dibunuh oleh Lin Chen? Malam telah tiba,
dan angin dingin bertiup menerpa pegunungan. Dingin, para anggota keluarga Murong merasa sangat kedinginan. Sekalipun paviliun Tianxiang hancur, kematian kepala keluarga tetap akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Murong. Seorang kaisar bela diri tingkat puncak, yang dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas di wilayah hutan belantara utara, bisa lenyap dalam sekejap. Di tengah pertempuran sengit di antara kerumunan, mata Murong Shaoyang tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Pedang berlumuran darah di tangan Lin Chen terlalu aneh. Bahkan mampu menghancurkan baju zirah pelindung kelas kerajaan, yang menunjukkan betapa menakutkannya benda ini. Mata Murong Shaoyang dipenuhi keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan pedang darah Lin Chen, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Bahkan Feng Wanli dari Sekte Ziyang pun mengubah ekspresinya, tampak tergoda. Murong Shaoyang mengundangnya ke sini hanya untuk menjaga ketertiban, dia bahkan tidak akan repot-repot mengangkat jari pun. Namun, pedang langit pemakaman milik Lin Chen memang sangat menggoda, itu pasti senjata yang jauh melampaui artefak spiritual tingkat kerajaan sekalipun, dan sangat mungkin merupakan artefak suci yang mampu mendobrak surga. Murong Shaoyang melepaskan teratai matahari berkobar, mengerahkan kekuatan penuhnya untuk memaksa Bai Liu Yue mundur. Saudara-saudara Taois, datang dan bunuh dia. Murong Shaoyang meraung dan menatap pemimpin Sekte Matahari Bulan dan pemimpin Sekte Pedang Kekaisaran. Bai Liu Yue sangat kuat, dan Murong Shaoyang tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, Murong Shaoyang menginginkan pedang pemakaman surga milik Lin Chen dan harus merebutnya. Nak, kau sungguh mengejutkan. Murong Shaoyang terkekeh, matanya dipenuhi kebencian. Murong Xiefeng sudah mati, tetapi dia tidak terlalu peduli. Di keluarga Murong, satu-satunya yang bisa berdiri sejajar dengannya adalah Murong Xiefeng. Sekarang setelah dia tiada, dialah yang paling berkuasa. Nasibmu akan sama seperti nasibnya. Begitukah? Senjata yang sangat mematikan, aku tidak percaya kau bisa menggunakannya berkali-kali. Dengan kultivasimu di tingkat ke-8 alam penciptaan, kau hanyalah seekor semut di mataku. Murong Shaoyang tidak mendekat, melainkan mengendalikan teratai matahari berkobar dari jarak jauh untuk melepaskan rentetan api untuk membunuh. Dengan menjauhinya, seseorang dapat menghindari pedang langit pemakaman milik Lin Chen. Faktanya, setelah serangan pedang Lin Chen, ia mengonsumsi sejumlah besar energi spiritual dan kekuatan naga ilahi, sehingga pedangnya tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Jiwa bela diri naga ilahi tertinggi meraung, melepaskan semburan api naga ilahi untuk melawan teratai matahari yang berkobar. Bermain api, Murong Shaoyang tidak mampu menekan Lin Chen. Kekuatan api naga itu terlalu besar. Ekspresi Murong Shaoyang berubah, dan dia melesat pergi, dengan cepat memperpendek jarak. Murid, kamu duluan. Patuh. Fu Luo memanggil jiwa bela diri rubah hantu, yang memancarkan tekanan jiwa bela diri yang menakjubkan, mencapai tingkat bintang ke-8. Terakhir kali, Lin Chen membantu Fu Luo mengatasi perasaan gairah yang masih tersisa. Setelah itu, Fu Luo mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dan jiwa bela dirinya akhirnya berevolusi. Dengan roh bela diri bintang 8 dan tingkat kultivasi Fu Luo yang tinggi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun dia tidak sebaik Murong Shaoyang, setidaknya dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Menguasai, Lin Chen merasa tersentuh. Fu Luo selalu sangat baik padanya, hanya sedikit tegas. Pada saat kritis ini, yang menjadi perhatian Fu Luo bukanlah keselamatannya sendiri, melainkan melindungi Lin Chen. Cepat pergi, jangan ragu, paviliun Tianxiang membutuhkanmu hidup-hidup, teriak Fu Luo. Lin Chen berbalik, namun, mereka tidak meninggalkan paviliun Tianxiang. Sebaliknya, dia menerobos masuk ke tengah-tengah 4 kekuatan utama, mengacungkan pedang air musim gugur dan tanpa ampun merenggut nyawa. Pedang air musim gugur berubah menjadi cahaya berdarah. Meskipun merupakan pedang yang adil, di tangan Lin Chen pedang itu dipenuhi aura berdarah dan mematikan, persis seperti pedang langit pemakaman. Di kejauhan, mata King Chan dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Itu adalah pedang air musim gugur miliknya, tetapi sekarang telah menjadi senjata Lin Chen.
Dia tidak mengerti mengapa Lin Chen mampu memurnikan pedang air musim gugur begitu cepat setelah mendapatkannya. Apakah roh pedang air musim gugur sama sekali tidak memberikan perlawanan? Kalian semua telah menghina sekteku, kalian pantas mati. Lin Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal, membuat kepala-kepala berterbangan satu demi satu. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, memang akan sulit baginya untuk melawan Kaisar Bela Diri tingkat puncak, dan dia perlu menggunakan kartu andalannya. Namun, banyak murid muda dari 4 kekuatan utama tiba, sebagian besar dari mereka berada di alam penciptaan atau alam roda takdir. Lin Chen membunuh mereka semudah menyembelih babi dan anjing. Para tetua dari 4 kekuatan besar, yang semuanya berada di tingkat Raja Bela Diri, sama sekali tidak mampu menghentikan kemajuan Lin Chen. Di tempat pedang itu berkelebat, darah mengalir seperti sungai. Kekuatan Lin Chen sangat dahsyat, sungguh menakjubkan. Dia bisa membunuh satu orang hanya dalam 10 langkah, dan tidak meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Senang, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Raja Iblis 9 bayangan tertawa dan dengan rakus melahap jiwa-jiwa tersebut. Dia dapat dengan mudah melahap jiwa para ahli bela diri di tingkat ke-9 alam penciptaan untuk memulihkan kekuatannya. Tak lama kemudian, kekuatan Raja Iblis 9 bayangan meningkat, dan dia mulai melahap jiwa para pendekar bela diri di alam roda kehidupan. Lin Chen mengabaikan Raja Iblis 9 bayangan, saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin banyak esensi dan darah yang dia telan, dan semakin kuat kekuatan dari telapak tangan sungai darah 1000 mil dan tinju ilahi laut darah. Jurus tinju ilahi laut darah, sebuah seni bela diri tingkat kerajaan, memiliki kekuatan yang sangat besar, dan Lin Chen telah menguasainya dengan sempurna. Dengan satu pukulan, lautan darah bergejolak, melahap kehidupan, tak terkalahkan di jalannya. Murong Shaoyang dihentikan oleh Fu Luo. Tanpa diduga, dalam kelengahan sesaat, Lin Chen membunuh ribuan anak buahnya. Kekuatan Lin Chen sangat menakutkan. Aura pedang, tinju laut darah, dan api naga adalah serangan area of effect yang sangat kuat. Bagi Lin Chen, membunuh satu orang atau membunuh 1000 orang tidak jauh berbeda. Saat pedang itu melayang, anggota tubuh yang terputus berhamburan kemana-mana, dan darah menyembur deras. Api naga akan membakar segalanya. Tinju ilahi laut darah, hancurkan segalanya. Di antara 4 kekuatan utama, bahkan para tetua di alam Kaisar Bela Diri pun tidak mampu menghentikan momentum Lin Chen. Lin Chen sama sekali tidak mempedulikan Kaisar Bela Diri, sebaliknya, dia membantai para jenius muda dari 4 kekuatan besar. Dia bagaikan harimau di antara domba, tak terhentikan. Wah, kamu hebat sekali. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Bunuh beberapa lagi, dan aku bisa membantumu. Tiba-tiba, lonceng gembira melayang ke udara, memancarkan cahaya gelap, lalu bergoyang terus-menerus, mengeluarkan suara iblis yang menakutkan. Suara mengerikan itu memasuki telinga mereka, dan banyak tokoh berpengaruh dari 4 kekuatan utama langsung merasa bingung secara mental dan mengalami sakit kepala yang hebat. Suara mengerikan yang dipancarkan oleh lonceng gembira melancarkan serangan tanpa pandang bulu, bahkan mempengaruhi anggota paviliun wangi surgawi. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Lin Chen. Raja Iblis 9 bayangan berharap Lin Chen akan membantunya membunuh lebih banyak orang, jadi wajar saja dia tidak akan menyakiti Lin Chen sekarang. Pak Tua, jika kau berani menyentuh siapapun dari paviliun Tianxiang, aku akan membunuhmu. Lin Chen meraung marah. Menghadapi 4 kekuatan besar saja sudah merupakan satu hal, tetapi dia bahkan berani mempengaruhi orang-orang di paviliun Tianxiang dengan suara-suara iblis. Dia pantas mati. Beberapa saat yang lalu, lebih dari 30 murid paviliun Tianxiang dibunuh secara brutal, dan banyak tetua yang terluka. Tentu saja, anggota terkuat dari keempat kekuatan utama tersebut menderita kerugian yang jauh lebih besar. Lin Chen sudah bergerak seolah-olah berada di lapangan kosong. Terpengaruh oleh suara iblis itu, mereka semakin tidak mampu melawan dan mati seketika. Baiklah, selama kau bisa memenuhi tuntutanku, aku bisa mendengarkanmu. Raja Iblis 9 bayangan menyeringai jahat, mengendalikan suara iblis untuk menyerang hanya orang-orang dari 4 kekuatan utama.
Sebuah artefak suci. Artefak suci lainnya. Ekspresi Murong Shaoyang berubah drastis. Baik pedang langit pemakaman maupun lonceng ini sangat misterius. Lonceng tersebut dapat mengeluarkan suara-suara iblis yang menyerang kekuatan mental dan menginvasi lautan kesadaran, sehingga mustahil untuk dilawan. Bahkan Murong Shaoyang pun terpengaruh, tetapi kekuatan mentalnya begitu besar sehingga ia pulih hampir seketika. Feng Wanli, yang selama ini menyaksikan pertempuran dari kerumunan penonton, akhirnya tak sanggup menahan diri lagi. Sesaat kemudian, Feng Wanli bergegas keluar dan langsung menuju ke arah Lin Chen. Asalkan dia bisa membunuh Lin Chen, dia bisa mendapatkan dua artefak suci yang luar biasa. Feng Wanli adalah seorang jenius dari Sekte Xiang dan memiliki banyak harta berharga. Namun, bahkan dia pun tidak memiliki artefak suci. Artefak-artefak suci ini sangat ampuh, jumlahnya sangat sedikit di seluruh wilayah Surga Tengah. Feng Wanli lebih kuat dari Murong Shaoyang. Meskipun keduanya berada di puncak kaisar bela diri, ia mengkultivasi seni bela diri tingkat kerajaan, memiliki fondasi yang lebih baik dalam segala aspek, dan jiwa bela dirinya juga lebih kuat. Nak, kamu dalam masalah. Sepertinya kita tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu. Raja Iblis 9 bayangan mencibir, matanya dipenuhi ejekan. Apakah akan baik bagimu jika aku mati? Tidak ada manfaatnya, jadi aku akan membantumu. Tapi sebaiknya kau bersikap lebih sopan padaku mulai sekarang. Setelah berbicara, Raja Iblis 9 bayangan memanipulasi lonceng kegembiraan, yang berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat keluar, langsung menyerang Feng Wanli. Pada puncak kekuatannya, Raja Iblis 9 bayangan dengan mudah dapat membunuh seorang kaisar bela diri. Sekarang, dia hanyalah jiwa yang tersisa, bersemayam di lonceng kegembiraan. Kekuatannya kurang dari 1/10 dari kekuatan sebelumnya, tetapi dia masih bisa mengendalikan lonceng kegembiraan untuk bertarung. Lonceng gembira adalah artefak suci dengan kekuatan yang menakutkan. Feng Wanli datang dengan momentum besar, tetapi dihalangi oleh Huan Xinling. Dia segera meraung dan melancarkan serangan seperti badai, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Huan Xinling.